Bagaimana cara Islam Makhachev meraih gelar petarung terbaik sepanjang masa UFC dan bagaimana skenarionya? Menurut saya, Islam Makhachev tidak terlalu jauh dari pencapaian tersebut. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, izinkan saya menegaskan bahwa saya membaca banyak pendapat. Meskipun mungkin saya tidak membalas komentar secara langsung, saya menghargai setiap masukan, khususnya ketika saya memperbarui daftar petarung terhebat sepanjang masa dan menempatkan Jon Jones di posisi pertama. Saya sangat menghargai bahwa banyak di antara Anda menyampaikan argumen bahwa Jon Jones tidak layak menyandang gelar tersebut karena pernah tersandung kasus doping. Saya pikir sebagai komunitas penggemar MMA, kita harus lebih lantang menyuarakan hal ini. Jika kita mengecam Jon Jones karena doping, maka kita juga harus bersikap konsisten terhadap petarung lain seperti Anderson Silva dan juga yang lainnya. Petarung terbaik versi saya, Jon Jones tetap di posisi pertama. Di bawahnya ada GSP dan Khabib Nurmagomedov. Namun menurut saya, Islam Makhachev hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk naik ke posisi kedua. Islam Makhachev hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk naik ke posisi kedua. Bahkan saya merasa pada hari tertentu ia bisa melewatinya. Anda bisa menyusun ulang GSP, Islam, dan Khabib, dan Demetrius Johnson dalam urutan manapun. Dan saya tidak akan mempermasalahkannya karena keempatnya memang memiliki pencapaian yang sangat dekat. Satu kemenangan lagi bagi Islam juga berarti ia akan melampaui rekor kemenangan beruntun milik Anderson Silva. Di era MMA saat ini, menyamai apalagi melampaui rekor Anderson Silva adalah pencapaian luar biasa. Bahkan saya menilai itu lebih impresif daripada sekedar memiliki banyak gelar. Lalu, apa yang harus dilakukan Islam untuk menyalip Jon Jones sebagai petarung terhebat sepanjang masa? Ini adalah pertanyaan besar. Salah satu faktor utama adalah gelar di kelas welter. Islam secara terbuka telah menyatakan keinginannya untuk merebut sabuk kelas welter. Tapi ia lebih memilih melawan Jack Della Maddalena daripada Belal Muhammad karena ia memiliki kedekatan pribadi dengan Belal. Namun, saya pikir faktor pertemanan seharusnya tidak menghalangi pertarungan perebutan gelar. Kita telah melihat Kamaru Usman dan juga Gilbert Burns yang juga rekan latihan, tetapi mereka tetap bertarung untuk gelar. Tapi kita sebagai fans MMA perlu menghargai apapun itu. Saat ini, sabuk kelas welter menjadi kunci dalam membentuk warisan Islam. Apakah ia akan tetap di kelas ringan atau naik ke kelas welter? Jika ia tetap di kelas ringan dan mengalahkan Ilia Topuria, maka itu akan menjadi kemenangan terbaik dalam resume Islam sejauh ini. Namun, benefit yang ia dapat oleh Islam Makhachev terkesan buang-buang waktu dan momentum. Saya pribadi menjagokan Islam untuk menang. Jika Islam mampu mengalahkannya, itu akan menjadi pembuktian para pengamat UFC yang berpendapat bahwa Islam akan kalah, dan sebaliknya, jika pertarungan melawan Ilia tidak terjadi, maka saya menilai itu akan menjadi langkah besar bagi warisan Islam untuk naik divisi dan meraih double champ. Islam sudah memiliki rekam jejak yang solid, mengalahkan Dustin Poirier, Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, dan Arman Tsarukyan. Nama-nama seperti Drew Dober, Dan Hooker, Bobby Green, dan Moses juga memperkuat rekam jejaknya. Jika ia bertarung melawan Justin Gaethje, itu akan menjadi pertahanan sabuk yang layak, tapi tidak cukup kuat untuk meningkatkan warisannya secara signifikan. Gaethje tidak termasuk dalam 10 petarung kelas ringan terbaik sepanjang masa menurut saya. Ada nama-nama lain yang lebih layak. Khabib Nurmagomedov, Poirier, Oliveira,
Frankie Edgar, Tony Ferguson, Conor McGregor, BJ Penn, dan sebagainya. Saya pikir setelah satu pertarungan lagi di kelas ringan, entah melawan Ilya, Gaethje, Arman, atau Oliveira, Islam akan naik kelas ke kelas welter. Kelas welter membuka banyak kemungkinan. Saya memperkirakan skenario paling mungkin adalah Belal Muhammad akan mengalahkan JDM melalui keputusan juri. Kemudian, Shavkat Rakhmonov akan menjadi penantang berikutnya, mungkin dalam ajang UFC di Abu Dhabi. Jika Belal menang atas Shavkat, menurut saya dia layak masuk dalam 15 besar petarung MMA terbaik sepanjang masa. Jika Islam mengincar sabuk kelas welter, ia harus melawan pemenang antara Belal dan Shavkat. Namun, jika pertarungan itu belum tersedia, Islam mungkin melawan petarung lain seperti Sean Brady atau Joaquin Buckley. Tapi saya melihat bahwa ketiga nama besar di kelas welter saat ini, Belal, Shavkat, dan Brady, semuanya berpeluang besar mengalahkan Islam. Bahkan saya menilai Sean Brady dan Buckley bisa menang dengan relatif nyaman. Jika Makhachev kalah dalam naik kelas, maka rekor beruntunnya akan terhenti dan ia tidak akan dapat menyamai pencapaian Anderson Silva. Kesimpulan, jika Islam mengalahkan Ilya, ia pantas disebut petarung terbaik kedua sepanjang masa. Jika kita tidak menghitung Jon Jones karena terbukti memakai doping, Islam bisa dianggap yang terbaik. Namun, untuk benar-benar menyegel gelar petarung terbaik melampaui Jon Jones, ia perlu merebut sabuk kelas welter. Saya tidak yakin ia mampu mengalahkan Belal, Shavkat, atau Sean Brady. Meskipun demikian, Islam masih bisa membuktikan bahwa semua pihak salah. Jika ia mendominasi lawan-lawannya di kelas welter, maka argumen tersebut bisa berubah. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan opini dan statement saya? Yuk, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.